Umpama kita minta duit yang banyak tapi belum punya juga, digantiin oleh Allah dengan nikmat sehat walafiat. Terus sebagai pengganti Allah bahwa nikmat sehat walafiat itu lebih mahal nilainya daripada materi. Tapi kita yang menyalahkan Allah nih, kita baca setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak ada berubah. Nggak apa-apa, bukan itu tujuan kita. Bagaimana kita ini dengan asbab ilmu, kita beramal dengan ilmu, kita persiapkan diri kita dunia ini dengan asbab ilmu dan amal. Wa fil akhirati hasanah, negeri akhirat jadi baik. Hikmah semua inti dalam perjalanan kita di akhirat nanti. Waqina azabannar, ya Allah selamatkan kami daripada siksa api neraka. Wa ada manaf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin Allahumma amin. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap hari kita berdoa kepada Allah ya. Tapi belum tentu ya apa yang kita minta itu membekas ya atau dikabulkan oleh Allah. Tapi kita berharap mudah-mudahan segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa asbabnya kok doa kita susah diterima sama Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Tapi kelihatannya belum ada kenyataan apa yang kita minta. Untuk contoh ya, kita minta duit yang banyak, gini-gini juga. Kita minta mudah-mudahan punya bini yang cakep pas-pasan. Ini saudara sekalian, terkadang memang suhuzonnya kita ini kepada Allah seakan-akan nggak terkabul. Padahal Allah nggak mungkin ingkar dengan janjinya. Semua doa itu pasti dikabul. Cuman ada yang spontan, ada yang ditangguhkan. Ada yang sesuai dengan permintaan kita, tapi ada juga yang diganti tidak sesuai dengan permintaan kita. Atau contoh umpama kita minta duit yang banyak tapi belum punya juga, digantiin oleh Allah dengan nikmat sehat walafiat. Terus sebagai pengganti Allah bahwa nikmat sehat walafiat itu lebih mahal nilainya daripada materi daripada uang. Kita semua berharap mudah-mudahan badan sehat, duit banyak, itu yang enak ya. Sekarang Allah berikan umpama sakit, duit banyak, bisa nggak manfaat? Walhasil semua Allah kirim, apa yang dikirimkan oleh Allah itu semua itu Allah lebih tahu hikmahnya. Kan mungkin pernah saya singgung, jadi Allah ini menciptakan manusia macam-macam. Ada orang selalu jadikan kekayaan, kaya mulu hidupnya oleh, diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi semasa ia menjadi orang kaya, dia itu royal, sosialnya tinggi di tengah masyarakat, tangannya dermawan. Kaya yang semacam ini bermanfaat untuk orang banyak. Sebab kalau makan dia susah, nih kata Nabi, ini orang udah nggak bisa lagi beramal. Tapi nggak jarang juga orang yang banyak duit, pedit banyak. Tapi ini yang bermanfaat ini. Kemudian yang kedua, ini orang diciptakan miskin mulu oleh Allah, nggak pernah jadi orang kaya. Tapi meskipun miskin, dia konsekuen menjaga keutuhan imannya. Dia nggak goyah dalam keadaan yang susah itu, dan dia tidak menggadaikan agamanya, tetap beribadah kepada Allah. Ada yang semacam ini. Om ini orang kalau nggak dikasih kaya, belagu nih orang. Ya, yang tadinya digetol ngaji, digetol sholat jamaah, gara-gara kaya disibuk ngayap mulu, nggak kemana-mana. Ada yang begini. Maka dikasih miskin mulu. Yang ketiga, dikasih sehat mulu sama Allah. Orang kalau sehat terus ibadahnya bagus. Orang kalau dikasih sakit, jangankan sakit parah ya, meriang aja dikit udah malas datang masjid. Ada yang begitu ya.
Kemudian yang keempat, ada yang sakit, tujuh Allah sakit, tapi dengan wasilah sakit itu sehingga dia nggak sempat melakukan perbuatan maksiat, ibadah banyak. Nah, dari empat pilihan tadi itu kita yang mana tuh? Jadi ini semua diciptakan oleh Allah, ada orang-orang yang semacam itu. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan, kalau kaya sih kagak, insya Allah cukup. Apa yang kita pengen ada, gitu aja udah. Ya, ini kenikmatan. Ada peribahasa, dia bilang mendingan kita itu makan singkong dengan kenyataan daripada makan rendang masih di warung Padang. Enakan mana? Ya, enakan makan rendang udah ada. Ya, tapi kan nggak semua orang ada. Nah, sekarang kita kaji di sini nih. Jadi ada orang itu pernah mengadu di Basrah, ini Mesir. Ada orang itu mengadu, ya di sini diwayatkan. Uqi an Syakikil Balkh anhu qala kana Ibrahim bin Adham yamshi fil Basrah fajtama ilaihi nas. Dalam riwayat ini, satu riwayat daripada Syakik al-Balkh. Ketika Syekh Ibrahim bin Adham itu sedang berjalan ya di negara Basrah sana, sedang berkumpullah orang-orang di saat itu melihat Syekh Ibrahim bin Adham itu berjalan. Maka mereka itu bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana wa inna Allah ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai Tuan Guru, kenapa kok doa kami ini seakan gak pernah dikabulkan oleh Allah? Bukankah Allah mengatakan mintalah kepada aku akan kabulkan segala permintaanmu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan jawab. Jadi permintaan kita pasti dijawab oleh Allah. Nah, kita harus bijak jadi orang. Setiap dijawab itu berarti semua tanpa terkecuali. Ingat, jawaban Allah itu ada jawaban yang diterima, ada jawaban yang ditolak. Saudara pengen lamar kerja, persyaratan semua udah komplit, ya, surat-surat udah komplit. Masukinlah lamaran di perusahaan. Harapan kita tahu-tahu ditolak. Ya begitulah, ya. Supaya apa? Supaya tadi kita tidak menuding Allah, tidak menuduh Allah bahwa Allah ini nggak pernah perhatikan doa kita. Jadi Allah bakal terima. Maka tadi itu ada kalanya spontan dibalas di dunia, ada kalanya ditangguhkan oleh Allah, nanti di akhirat Allah bakal kasih. Dicari oleh Allah, hey bulan dulu nih doa-doa kalian yang kau minta ini macam-macam, ini sekarang aku berikan kepada engkau. Nah, kemudian ada juga dengan asbabnya kita sering berdoa kepada Allah, mendatangkan ampunan Allah kepada kita. Jadi Allah ampunkan tuh dosa kita, asbab kita sering berdoa sebab di tengah-tengah doa kita pasti ada tuh, ya Allah ampunkan dosa saya, kan gitu. Terimalah amal ibadah saya. Pasti kan? Yang saudara yang ngerti sering kita baca doa sapu jagat, istilahnya itu apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini juga ulama menafsirkan. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan sebatas materi. Kalau sebatas itu kecil. Banyak orang nggak pernah doa, duitnya banyak. Banyak orang nggak beriman kepada Allah, hartanya banyak, melimpah ruah. Lalu kenapa saya berdoa Rabbana atina nggak dikasih? Nah, jangan salah tafsir. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu kata ulama ditafsirkan ay bil ilmi wal ibadah. Untuk mencari kemaslahatan dunia itu satu punya ilmu disertakan dengan ibadah. Itulah yang menjawabkan orang mendapatkan nilai hasanah di hadapan Allah, bukan materi. Tapi kita yang menyalahkan Allah nih. Kita baca setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak ada berubah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Bukan itu tujuan kita. Bagaimana kita ini dengan asbab ilmu, kita beramal dengan ilmu, kita persiapkan diri kita dunia ini dengan asbab ilmu dan amal. Wa fil akhirati hasanah, negeri akhirat jadi baik. Hikmah semua inti dalam perjalanan kita di akhirat nanti, waqina adzabannar, ya Allah selamatkan kami daripada siksa api neraka. Itu. Di sini orang bertanya,
Kenapa kok kelihatan doa-doa saya nggak diterima? Kemudian kata Syekh Ibrahim bin Adham, faqala ya ahlal Basrah qad matat qulubukum bi asyrati asya'a. Bagaimana mau diterima doa kamu sementara hatimu tuh telah mati, katanya, dengan sebab 10 perbuatan kalian. Ya, dengan asal 10 perbuatan kita ini, ya, sehingga Allah itu lambat memberikan, ya, apa yang kita minta kepada Allah. Oh, di sini terangkan bagaimana mungkin doa kamu itu diijabah oleh Allah sementara hatimu itu sudah mati dengan asbab 10 perbuatannya. Apa yang pertama? Arabtumullaha wa lam tu'addu haqqah. Kamu percaya kepada Allah, kamu beriman kepada Allah, ngerti Allah itu zat yang Maha Esa, zat yang Maha Kuasa, zat yang memberi, zat yang Maha Kaya, macam-macam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian nggak mendatangkan haknya Allah secara benar. Ngaku beriman, mengaku kita beragama Islam, tapi tidak menjalankan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang menghambat, katanya. Arabtumullah wa lam tu'adu haqqah. Kamu tahu beriman kepada Allah, tapi kamu nggak mendatangkan hak-haknya Allah cara terbaik. Jadi kalau kita ini pengen dimudahkan urusan kita kepada Allah, urusan kita kepada manusia, kabulkan dulu permintaan Allah, baru jadi gampang. Kan sering kita baca tuh ayatnya, iyyaka na'budu, u'budu dulu, sembah dulu Allah, baru nasta'in, gitu loh, ya. Minta ibadah dulu yang benar, terbaru minta tolong. Walaupun pada hakikatnya tanpa kita minta pun Allah sudah memberikan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta kepada Allah. Nah, sebagai nilai tambahan kita minta kepada Allah. Sehingga ada orang ini mengatakan jangan minta rezeki, katanya. Rezeki sudah masing-masing diatur oleh Allah. Tapi kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu rezeki kita sebanyak apa yang Allah berikan. Semua itu rahasia Allah. Apa hikmahnya itu dirahasiakan oleh Allah agar kita di sini supaya lebih sering lagi meminta kepada Allah. Sebab semakin banyak kita meminta kepada Allah, itu Allah senang bagi kita, katanya. Jadi semakin banyak rintihan-rintihan kita, kalau ya Allah macam memang berikan ini ya Allah, itu Allah semakin senang. Sehingga ada ungkapan ulama, mintalah kepada Allah yang tidak pernah tertutup pintunya. Jadi Allah semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang sama kita. Beda manusia. Sekali kita minta dikasih, kedua dikasih, ketiga ntar dulu, mengintim dulu, ya. Itu sifat manusiawinya begitu. Makanya jangan sering-sering minta sama manusia, akhirnya kita kecewa. Minta sama Allah, biar Allah yang gerakin hati manusia. Nanti kita tuh, paham ya? Umpama nih saudara minta, ya Allah mudah-mudahan acara saya, urusan saya berhasil, serahin aja sama Allah. Kita nggak tahu rahasia Allah, ada teman-teman kita, ada saudara kita, ya, atau barangkali ada orang yang sudah kita lupa, tahu-tahu ngirimin, ya. Lebih enak semacam itu, sehingga kita ini nggak ada apa, nggak ada perasaan beban moral terhadap orang yang kita minta. Kita minta kepada Allah, biarkan Allah yang menggerakkan hati manusia. So, nanti ada wasilah namanya. Sebab kita berdoa, wasilahnya nanti ada orang memberikan kepada kita. Itu loh, ya. Ya, ada juga orang nggak usah doa, mau ngapain, nanti kita udah tentukan Allah. Iya, tapi kan kita nggak tahu nasib kita nggak tahu, gitu loh. Apa kita termasuk orang yang selalu senang, atau habis senang mati susah, atau kita selalu susah yang nggak pernah senang, kita kan nggak tahu. Ini di situ ditekankan kita berdoa. Andaikan Allah memberikan kemudahan buat kita, mudah-mudahan kemudahan ini selalu tetap dan abadi yang kita rasakan. Atau andaikan barangkali kita selalu susah dengan asbab doa, mudah-mudahan dirubah sama Allah menjadi kita orang yang mood. Itu fungsinya berdoa kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau ulama tauhid mengatakan
Qadanya Allah nih, qada itu kepastian Allah. Ya, kepastian Allah. Ada dua. Ada qada mubram, ada qada muallaq. Ini biar nyambung pengajian, pernah saya singgung ini. Jadi qada mubram itu kepastian Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi oleh manusia. Nah, ini mubram dalam ilmu tauhid. Contoh, Nabi Muhammad, beliau setiap hari berdakwah, nggak pernah nggak berdakwah, diajak semua orang untuk beriman. Tapi di saat itu ada yang dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi ada juga orang yang nggak beriman. Kenapa? Sebab Allah sudah kunci mata hatinya dan Allah tidak kehendaki keimanannya dia. Berarti mubrom, ya, paten udah digembok, dikunci, nggak terbuka lagi. Tapi ada qada mu'alaq. Qada mu'alaq ini istilahnya satu kepastian Allah yang masih bisa digoyang, bisa dirubah sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan ya doa kita. Contoh, ya, ada orang bapaknya miskin, apa harus anaknya miskin? Bapaknya bodoh, apa harus anaknya juga bodoh? Enggak. Saudara jangan putus asa. Kenapa ente miskin? Emang saya mah Pak Ustaz turunan miskin. Lu udah usaha belum? Gitu loh. Oh, saya orang bodoh. Kenapa Bapak saya orang bodoh? Udah belajar belum? Gitu loh. Kita nggak tahu kan rahasia Allah. Boleh orang tua kita nggak mampu, tapi kita kan punya cita-cita biar kita mampu bisa mengangkat derajat orang tuh. Orang tua kita nggak tahu semua rahasia Allah. Nah, itulah pentingnya doa. Dengan asbab doa kita usaha, mudah-mudahan jadi barokah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Jangan kita ini merasa pesimis, ya, semua bisa berubah, keberkahan masih ada, kemudahan masih ada, selagi mau usaha kita. Putus asa jangan, saudara, ya. Ayo kita minta sama Allah. Tapi tadi ibadah dulu yang benar, baru kita minta maaf Allah. Persyaratannya apa diantaranya? Satu, ya, makan barang yang halal, jangan barang yang haram. Itu loh. Kalau mepet apa? Kalau sentuh dikit, ya kita nggak tahu, nggak apa-apa. Gitu loh. Paham ya? Satu, ibadah yang benar. Usahakan ibadah yang wajib. Udah ibadah yang wajib kita udah sempurna nih, udah bisa, ya. Coba tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Qobliyah dan ba'diyah, salat sunnah duha, dilatih. Untuk apa? Memberikan haknya Allah. Kita selaku hambanya berikan dulu haknya Allah. Jadi kalau sudah kita berikan haknya Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang wajib, ya, atau barangkali yang sunnah, ya barangkali mudah-mudahan dengan asbab semacam itu nanti Allah mudahkan urusan kita. Jadi jangan selalu banyak menuntut urusan kepada Allah. Kalau bisa kita apa? Kita kabulkan dulu sesuai perintah Allah. Yang pertama, ini kalau saya bahas 10, kita dua-dua aja. Tadi berseri ini, ya, doa berseri keterangannya. Kemudian yang kedua, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Yang kedua nih, kita kena semua nih, ya, termasuk saya. Kita baca Quran sebatas membaca Quran, tapi nggak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana doa kita bakal diterima? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kita jangankan ngamalin isinya Quran, baca aja nggak pernah. Ya, kemarin itu bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa hatam satu hataman. Kalau bukan Ramadan, susah. Minimal orang yang biasa baca Quran minimal, ya, selama bulan Ramadan itu dia pasti bisa menghatamkan satu Al-Quran, dia paksain. Tapi selepas bulan Ramadan, Quran kemana? Ya, ditaruh di mana kita nggak tahu. Nah, sekarang bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran? Sehingga andaikan isi Al-Quran ini diterapkan, oh Masya Allah, nikmat. Cuman kita nggak mampu mengamalkan isi Al-Quran secara menyeluruh. Tapi apa yang kita lakukan pun ini berdasarkan, ya, perintah Allah dalam Quran. Mana contohnya? Allah perintahkan sholat, ada nggak di Quran? Ada. Kita berdoa, ada nggak di Quran?
Ada. Kita puasa ada nggak di Quran? Ada. Kita melaksanakan ibadah haji ada nggak di Quran? Berarti itu salah satu amaliyah yang terdapat dalam Al-Quran. Kita nggak bakal mampu menerapkan dalam kehidupan kita seluruh isi Al-Quran. Tapi apa yang kita jalankan ini, itulah termasuk amaliyah yang semua ada dalam Al-Quran. Jadi Allah perintahkan salat dalam Quran ada. Allah perintahkan puasa dalam Quran ada. Allah perintahkan zakat dalam Quran ada. Allah perintahkan ibadah haji dalam Quran ada. Jadi kita alhamdulillah, ya alhamdulillah, walaupun tidak seluruhnya kita mengamalkan Quran, tapi apa yang kita jalankan ini sudah tercantum dan termaktub dalam Al-Quran. Ini saja dulu, dua dulu, ya nanti terusin setiap malam terusin membahas masalah doa. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.